Tiba-tiba dia mengatakan dia memprovokasi mahasiswa untuk turun ke jalan lagi untuk memprotes 3 periode. Saya juga menolak 3 periode. Saya menolak perpanjangan masa jabatan. Tapi saya tidak memprovokasi orang untuk turun ke jalan. Jadi menurut saya Pak Bahlil ini dua ini, saya nggak kenal dia nih. Satu, dia itu provokator gitu ya, yang menjerumuskan presiden untuk didemo dan membuat kerusuhan. Yang kedua, dia itu penjilat. Masinton ini menjadi provokator juga ya. Masinton Pasaribu memprovokasi mahasiswa untuk turun ke jalan hanya karena tidak bersetuju dengan wacana Jokowi 3 periode. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengajak mahasiswa untuk turun ke jalan. Ada aroma provokatif dan ketidakpercayaan diri sebagai anggota DPR RI. Nah, ini terkait apa sebenarnya? Terkait dengan Masinton Pasaribu menyikapi maraknya akhir-akhir ini beberapa orang meneriakkan kembali Jokowi 3 periode atau perpanjangan masa jabatan. Saya jujur dalam poin ini sama dengan Masinton. Saya tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan. Saya tidak setuju dengan wacana 3 periode. Karena apa? Karena itu menghabiskan energi kita untuk membongkar, mengobrak-abrik lagi konstitusi kita, dan itu seperti membuka kotak Pandora. Karena apa? Pasti ada susupan-susupan pasal-pasal yang bisa membahayakan negara ini. Jadi supaya energi kita tidak habis, tidak usahlah konstitusi itu diamandemen lagi. Nggak usah, udah 4 kali diobrak-abrik, nggak usah lagi. Dan lagi memang sudah tidak perlu lagi lah. Wong Pak Jokowi juga sudah menolak gitu, sudah basi sebenarnya. Masinton Pasaribu ini anggota DPR dari fraksi PDIP. Ini luar biasa. Saya beberapa hal narasi yang dibangun oleh Masinton saya setuju, dia vokal. Cuma ada beberapa yang menurut saya membuat saya bingung. Ini Masinton ini sedang tidak enak badan, sedang mabuk, sedang ngigau atau apa gitu. What? Dan saya mohon maaf juga kepada sahabat saya Pak Budiari, nggak usah lagi lah mempromosikan 3 periode. Meskipun itu hak, tapi Mbok Yao berpikir bahwa ini kerusakannya sudah terlalu banyak, demonstrasinya akan berkembang dan ini memicu kerusuhan lagi dan memicu instabilitas politik juga. Karena apa? Sebagian besar partai menolak, terutama PDIP. Nah, terkait dengan PDIP ini, Masinton ini saya dalam konteks ini setuju dengan Masinton bahwa dia tidak setuju dengan 3 periode. Tapi ada salahnya Masinton ini. Masinton ini menjadi provokator juga. Tiba-tiba dia mengatakan dia memprovokasi mahasiswa untuk turun ke jalan lagi untuk memprotes 3 periode. Nah, ada dua sisi yang ingin saya maknai dari narasinya Masinton. Yang pertama, dia memprovokasi, ya, membuat kegaduhan, merepotkan masyarakat lagi, ada demo lagi, ada kerusuhan lagi, dan itu mengganggu kenyamanan warga Jakarta. Itu satu sisi. Sisi yang lain, Masinton ini lucu. Masinton ini kan anggota dewan. Harusnya anggota dewan bisa berjuang secara politis untuk menggagalkan pelaksanaan itu. Kan dia punya hak. Artinya di sini kelihatan bahwa Masinton ini tidak percaya diri dengan anggota parlemennya dia gitu. Jadi anggota parlemen tidak berdaya, akhirnya minta bantuan mahasiswa. Ini kan norak bergembira ini. Tapi menurut saya janganlah Masinton untuk memprovokasi mahasiswa untuk turun ke jalan. Cukup ada suarakan menolak. Saya juga menolak 3 periode. Saya menolak perpanjangan masa jabatan. Tapi saya tidak memprovokasi orang untuk turun ke jalan. Karena apa? Terlalu banyak ekses dampaknya untuk masyarakat, terlalu banyak. Apalagi sahabat saya Ade Armando juga dipersekusi pada saat demo itu. Dan demonstrasi mahasiswa
berpotensi disusupi oleh kelompok-kelompok yang anti pemerintah, kelompok khilafah, kelompok Bani Kadrunia. Ini yang saya cegah. Jadi Masinton sebagai politisi hati-hati berkomentar. Jangan asal mangap, tidak memperhitungkan dampaknya seperti apa. Mari kita suarakan menolak 3 periode, fine, saya setuju, saya juga dalam kelompok itu. Tapi tidak perlu memprovokasi massa untuk turun ke jalan. Perjuangkan melalui partaimu, perjuangkan melalui fraksimu, melalui anggota DPR. Kan anggota DPR juga anggota MPR. Jadi Masinton mungkin lupa bahwa pintu masuk 3 periode kalaupun terjadi hanya satu, lewat amandemen konstitusi oleh siapa? MPR. Nah, dia anggota MPR kok. Sebelum saya ke Masinton, saya juga harus mengkritisi sebenarnya pembantu Pak Jokowi ini, Bahlil. Ini juga aneh ini. Kenapa tiba-tiba Bahlil kembali mengungkit-ungkit perpanjangan masa jabatan atau lanjutkanlah istilahnya gitu. Saya mengerti dengan serius apa yang dikatakan Pak Jokowi itu masuk akal. Kenapa? Nanti kalau diteriakkan lanjutkan 3 periode, nanti yang didemonstrasi bukan Bahlil, tapi Pak Jokowi juga. Jadi menurut saya Pak Bahlil ini dua nih, saya nggak kenal dia nih. Satu, dia itu provokator gitu ya, yang menjerumuskan presiden untuk didemo dan membuat kerusuhan. Yang kedua, dia itu penjilat dasarnya. Mohon maaf ini, supaya posisinya aman sehingga pengen nebeng di gerbongnya Pak Jokowi. Itu menurut saya sih, mohon maaf, karena saya marah dengan Anda, karena Anda salah satu yang menciptakan kegaduhan. Jadi mereka pengecut juga gitu. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan narasi yang dibangun oleh Masinton Pasaribu. Di sisi ini saya agak tidak sependapat dengan Masinton, tapi saya juga mengecam keras orang-orang pembantu presiden yang kembali memprovokasi 3 periode atau perpanjangan masa jabatan. Menurut saya ini sama-sama trap lah. Dia berjuang di situ, jangan memprovokasi orang untuk bergerak menjadi parlemen jalanan. Seolah-olah Masinton Pasaribu ini menafikan keberadaan parlemen yang legal. Ini menurut saya nggak usah lah, mas, biasa saja lah. Menolak dengan cara yang elegan, jangan memprovokasi massa untuk turun ke jalan. Nanti potensi kerusakannya, destruksinya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Dan lagi, menurut saya wacana 3 periode itu sudah hampir mustahil. Kita jangan berbicara hil-hil yang mustahil atau hal-hal yang mustahil gitu. Jadi menurut saya udahlah, nggak usah gitu. Stop aja wacana itu. Dan kepada kelompok-kelompok orang yang memprovokasi 3 periode seperti Bahlil dan kawan-kawan, stop lah kalian membuat kerusuhan untuk negeri ini. Nggak usah lah berwacana. Ini kelompok-kelompok penjilat ini yang harus kita lawan gitu. Menurut saya marah dengan kelompok itu. Kenapa? Ujungnya yang didemonstrasi presiden saya juga, bukan mereka. Mereka enak-enak aja. Mereka pada saat ada demo besar-besaran, mereka ngumpet di kolong. Dan saya mohon maaf juga kepada sahabat saya Pak Budiari, nggak usah lagi lah mempromosikan 3 periode. Meskipun itu hak, tapi Mbok Yao berpikir bahwa ini kerusakannya sudah terlalu banyak, demonstrasinya akan berkembang dan ini memicu kerusuhan lagi dan memicu instabilitas politik juga. Karena apa? Sebagian besar partai menolak, terutama PDIP. Nah, terkait dengan PDIP ini, Masinton ini saya dalam konteks ini setuju dengan Masinton bahwa dia tidak setuju dengan 3 periode. Tapi ada salahnya Masinton ini. Masinton ini menjadi provokator juga. Tiba-tiba dia mengatakan dia memprovokasi mahasiswa untuk turun ke jalan lagi untuk memprotes 3 periode. Nah, ada dua sisi yang ingin saya
maknai dari narasinya Mas Hinton. Yang pertama, dia memprovokasi, ya, membuat kegaduhan, merepotkan masyarakat lagi, ada demo lagi, ada kerusuhan lagi, dan itu mengganggu kenyamanan warga Jakarta. Itu satu sisi. Sisi yang lain, Mas Hinton ini lucu. Mas Hinton ini kan anggota dewan,